kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat. Maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Ya. Musa dan Harun pergi menghadapan Firaun, lalu Selamat mereka pagi, berbuat teman-teman. seperti yang Hari ini diperintahkan saya Tuhan. ingin memperdengarkan Harun satu topik melemparkan bahasan ya, tongkatnya di depan yang Firaun dan saya para lihat ada pegawainya. Nandar juga Maka dengan Pak tongkat Ali itu Furu ya, Mozat menjadi Ali ular. Furu datang Jelas Harun yang kepada melemparkan masuk ke tongkat. dalam Oke, komalnya jelas ya? ini ya, Nah, masuk ke dalam sekarang di dalam komalnya Al-Quran di bentar saya buka dulu Yonatan Nandar. Al-Baqarah berapa? Ya, kita dengarkan saja Bentar. Di Al-Baqarah berapa? bagaimana Ali Furu melawan penyesatan yang sedang dilakukan oleh Nandar DKK, ya kan? Ya, memang kalau Pak Ali Furu yang perlu dia pelajari adalah dia harus mengerti juga banyak mengenai Al-Quran ya. Tapi Ali Furu adalah murni seorang penginjil ya, jadi dia nggak terlalu banyak membahas tentang keislaman ya. Tetapi ya mari kita lihat ya bagaimana cara Pak Ali Furu menangani para begoders, penyesat ya, orang-orang akhir zaman, penentang penguasa yang telah menebus mereka ini ya. Mari kita lihat. Ini Al-Araf 107. Mantap. Al-A'raf Bisa dibantu 107. Bisa dibantu soalnya saya kalau ini nanti kemut nanti saya kalau saya baca. 107. Soalnya HP-nya satu aja, Bang. Al-A'raf 107 ya. Oke. Iya, Lanjut. silakan. Ya dibaca biar semuanya dengar. Di situ kan Musa yang melempar tongkat, bukan Harun, dan tidak ada Harun di situ. Jadi gimana? Kok Allah bisa beda sejarah? Allah yang sama bisa beda cerita? Oke. Ya, jadi dibacakan dulu, Bang. Dibacakan dulu. Tadi kan saya sudah baca Alkitab. Coba dibacakan dulu. Terjemahannya aja. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Oh, jadi ceritanya beda gitu. Karena di dalam Iya, di dalam Alkitab keluaran kan kita keluaran yang tadi Anda kutip EYSR dan Anda mau mencocokmologikan menjadi OLSWT, kitab yang sama mencatat bahwa kejadian ketika berhadapan dengan Firaun, Harun yang melempar tongkat. Sangat jelas tadi aku baca ayatnya. Oh gitu ya. Ya kenapa di kitab Anda malah berbeda? Silakan. Coba cocokmologi mana lagi? Yang melempar yang apa namanya? Di Keluaran 79 yang melempar tongkat Nabi Harun. Harun. Iya. Ya. Di Al-Qur'an Nabi Musa. Nah, Iya. jadi kalau yang berarti jadi Tuhannya beda itu karena cuman perbedaan siapa yang melempar tongkat gitu. Lalu ente enak sekali mengatakan kalau itu Tuhannya beda ya. Bentar. Jadi begini, Bang. Dikatakan kalau yang sama kan tidak mungkin ceritanya berbeda. Sejarahnya tidak mungkin juga salah berbeda. Masa Tuhan yang sama menceritakan kejadian berbeda, Tuhan menipu atau Tuhan lupa sejarah, Bang? Oh, gitu. Ah, berarti Ya iya, bukan gitu. Itu kan logikanya, Bang. Itu adalah logika realitasnya. Kan ini satu orang ini, tidak mungkin Tuhan yang sama, tetapi kejadiannya berbeda. Berarti ada satu Tuhan yang benar, ada satu Tuhan yang sok benar. Gitu kan? Konsekuensinya itu. Tidak bisa semuanya dikatakan benar. Yang itu yang punya tongkat itu kan tongkatnya Nabi Musa. Cuman perbedaannya siapa yang melempar. Ya, Pak, tongkatnya Harun, baca dari ayat 8. Ada rabi yang menafsirkan, Kita baca ayat, kita baca ada tongkatnya Musa sendiri, ada tongkatnya Harun sendiri di Alkitab jelas. Tunggu dulu. Jangan Anda mau mencocokmologi lagi, Bang. Oh, tunggu dulu. Mojat, ini dulu beri kesempatan Soeb. Silakan buktikan berbagai macam ini kontradiksi. Memang di sini ya dikatakan begini.
كي يدبر عليكم برأو لمور كنو لكم مفيد يا وأمرت الآخرون كخ ات متخا ya وخشلخ لفني برأو يهي letanin. Nah, di sini ya kalau kita baca dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia ya, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka bla 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 bla, mengatakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah di depan Firaun. Maka tongkat itu menjadi ular. Ya kan? Nah, tetapi sekalipun yang diambil itu adalah Harun yang mengambil tongkat, tapi tongkat ini kan tongkat punyanya Musa. Ya kan? Di mana kita mengetahui hal tersebut? Penjabaran dari para rabi. Gitu, ya. Take the road, the reference is to Moses. Road which Moses had given to Aaron. Nabi Musa memberikan tongkatnya kepada Nabi Harun. Jadi ini tongkatnya Nabi Musa. Cuman perbedaannya siapa yang melempar, begitu ya. Nah, sekarang dengan aturan main yang sama, ya. Saya tanggapi dulu. Bentar. Tunggu dulu, nggak boleh motong. Ente ngomong saya nggak motong. Oke, Ya, silakan. jangan dulu kerasukan, tahan dulu legionnya. Jangan dulu kerasukan, ya. Legionnya ditahan dulu. Dengan aturan main yang sama, ya. Kalau memang Tuhannya Kristianos Yunani Antioquia itu sama dengan di dalam Moshe, dengan Tuhan yang disembah oleh Moshe Rabbeinu alaihi shalom, ya. Moshe dalam imamat kan sering dikatakan berkorban menggunakan darah hewan. Simsalabim abrakadabra, muncul aliran baru yang muncul di Antioquia, mengorbankan manusia. Kalau Tuhannya sama, ya, Tuhannya Yunani Kristianos Antioquia itu sama dengan di dalam Tuhan yang disembah oleh Moshe Rabbeinu, ya. Kok kenapa yang dikorbankan beda? Yang satu hewan, yang satu manusia. Hewan nggak bangkit hewan ketika dikorbankan, ketika disembelih 3 hari kemudian nggak mati, nggak bangkit. Tapi kok manusia bisa bangkit? Nah, coba silakan. Oke, pertanyaannya sangat gampang dan mudah dijawab dengan ayat Alkitab. Jadi sebelum saya menjawab, saya tanggapi dulu. Tadi jelas, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun. Jadi haruslah Musa berkata kepada Harun begini, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah. Jadi Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah. Jadi kalau tinggal mau cocok biologi, tapi udahlah Anda juga sudah mengiyakan bahwa ceritanya berbeda. Iya kan? Jadi memang kalau orang yang punya logika pasti berpikir Tuhan yang sama tidak mungkin memberikan cerita yang berbeda. Oke, kembali ke pertanyaan Anda. Anda mengutip kitab Imamat bahwa penebusan akan dosa itu kan harus melalui kurban. Nah, saya akan menjawab sekaligus ayat itu yang Anda ambil juga sangat membedakan bahwa Allah Anda di Al-Quran tidak pernah mengatakan penebusan dalam korban penebusan dosa dari korban tebusan. Harus dari amal, tidak ada korban penebusan. Jadi memang Allahnya sudah beda. Nah, sekarang kita kembali kenapa awalnya dari korban hewan menjadi korban manusia. Pertama kita baca dulu Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 jelas bahwa kemenangan atas dosa harus dari keturunan Hawa, bukan keturunan domba atau keturunan lembu. Nah, dan kalau kita korelasikan dengan Sakaria 9 ayat 11, Tuhan berkata dengan jelas dalam kitab Perjanjian Lama, oh, aku akan mengadakan perjanjian dengan darahku. Jelas bahwa perjanjian itu akan dilakukan oleh darahnya Yahweh. Yahweh ini kan roh, terpunyai darah. Bagaimana mungkin dia, agar dia bisa mempunyai darah, berarti dia harus seperti yang Kejadian 3 ayat 15 katakan, harus melalui keturunan Hawa. Makanya ketika malam perjamuan terakhir, ketika Yesus sebelum disalibkan, Yesus mengangkat cawan dan berkata dengan sangat jelas, inilah darah perjanjianku, darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Nah, darah perjanjian yang Yesus maksud ini adalah yang di kitab Perjanjian Lama, Sakaria 9 ayat 11 katakan, Yahweh berkata dengan jelas, aku akan mengadakan perjanjian darah denganmu untuk mengangkat kamu dari lubang yang tidak berair. Israel percaya bahwa lubang yang tidak berair itu adalah dosa kekal, hidup kekal di neraka. Anda lihat aja tafsiran Rabi terserah. Ini ayatnya ya, Sakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Ingat, darah perjanjian Yahweh, bukan darah perjanjian domba atau darah perjanjian lembu.
Ya, silakan Pak Sueb. Nah, lagi-lagi kita melihat sebuah lawak-lawak ya dari kaum Yunani Antioquia mengatakan dalam Zakaria 9:11 ada satu merek makanan ringan ya yang namanya Yahweh. Yahweh itu Nabi Zakaria tidak menyembah makanan ringan cuy yang namanya Yahweh ya. Jadi Tuhannya orang Israel itu namanya bukan Yahweh. Yahweh itu ente kutip dari mana? Brand makanan ringan dari mana ente kutip? Ya. Orang Israel hingga hari ini tidak sama sekali menyembah kepada eksistensi yang bernama Yahweh itu. Yahweh itu dari mana sih? Aku punya Koran Yerusalem di sini nggak pernah ada tuh tertulis kata Yahweh. Makanya aku heran. Ini Yahweh ini brand makanan ringan dikutip dari mana? Begitu ya. Karena orang Israel hingga hari ini kalau kita tanya mereka nggak bernama menyembah yang namanya Yahweh. Begitu. Nah, dan juga dalam Zakaria 9 nomor 11 ya dikatakan bentar. Woi, yang dibawa mulai panik dibawa bilangnya itu penistaan. Orang Israel nggak nyembah Yahweh tong, kan gitu. Rekam aja nggak apa-apa. Nah. Silakan kau rekam, nggak apa-apa. Nah, nomor Zakaria 9 nomor 11 kita lihat dulu. Zakaria 9 nomor 11. Zakaria nomor pasal 9 ini direkam ya Ten biar pintar walaupun dikit. Zakaria 9 nomor 11. Nah. Mengenai engkau oleh karena dari perjanjianku darah engkau akan melepaskan orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Gam atte bedam beriteh selakti asirayih ya asirayih mibor en mayimbo. Nah, mana Yahweh-nya di sini? Ada kata Yahweh enggak? Enggak ada ya? Nah, berarti lawa-lawa. Oke, sudah? Nah, dan juga para rabi memahami yang terkait dengan darah itu ya. Nah, ini supaya gampang semua bisa baca. Penjabarannya Rabai siapa? Shlomo ben Yitzhak Rashi mengatakan dengan darah perjanjianmu, dengan jasa darah perjanjian yang dipercikan atasmu di Sinai, bukan di atas salib ya. Seperti ada tertulis pada Shemot 24 nomor 8, ya. Lihatlah darah perjanjian yang telah dibuat oleh Tuhan, bukan darahnya Tuhan, darah yang dibuat oleh Tuhan dan juga di mana? Di Sinai, bukan di atas salib. Ya. Ini enggak nyambung. Yang pertama, Yahweh enggak ada kata brand Yahweh ya. Yahweh yang dimana sering dijadikan oleh kaum Bani Antioquia Yunani sebagai brand makanan ringan ya. Dan juga dalam penjabarannya para rabi ini bukan terkait dengan darah manusia. Gitu. Karena pada cross reference ayat yang dikutip pada Keluaran 24 nomor 8. Nah, sini kita lihat. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramnya pada bangsa itu serta berkata, ini darah perjanjian yang diadakan Hashem dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, tetapi ingat, kalau kita baca semuanya, berfirman ia kepada Musa, lihatlah menghadap
Hasyim, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Sujudlah kamu menyembah dari jauh, menghadap Tuhan, dan sujud kepada Hasyim di pada ayat ke-1. Ya. Jadi sujud dulu, baru darahnya dipercikan, bukan dikeroyok, dijitak kepalanya sampai nyonyor. Gitu. Silakan. Oke, jadi Sueb ini malah lari-lari ke nama itu bukan Yahweh yang berkatakan. Kadang saya lucu. Jadi saya akan jawab. Sakaria 9 kan ayat 11 yang tadi saya ambil. Ayat pertamanya sangat jelas ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsik. Jadi itu yang berkata-kata ada Yohetfave yang sedang berkata-kata. Jadi kalau Yohetfave yang sedang berkata-kata mengatakan dengan jelas, oleh karena darah perjanjianku. Jelas bahwa darah perjanjianku adalah darah perjanjian yang akan Yohetfave lakukan. Kan Yesus berkata dengan jelas dalam kitab Lukas 22 ayat 20. Inilah darah perjanjianku. Bukan darah perjanjian Yohetfave malahan, karena dia membuktikan dia adalah Yohetfave sendiri. Firman Yohetfave. Jadi sudah sangat jelas, Pak. Dan tadi Anda mengutip Rabi Rashi. Rashi itu kan memang Rabi yang favorit diambil oleh Muslim. Baru Anda mengatakan para Rabi. Padahal cuma satu Rabi aja yang Anda ambil, Anda mengatakan para Rabi. Coba Anda lihat Rabi yang lain dong. Jadi tidak usahlah saling membohongi-bohongi di sini. Pertama sudah jelas bahwa cerita tongkat itu sudah berbeda. Kedua, cara penebusan pun juga berbeda. Anda mengambil kitab imamat bahwa penebusan dari darah. Tetapi Tuhan Anda tidak pernah di dalam Al-Quran mengajarkan penebusan oleh darah. Kalau memang ada, sebutkan saja satu ayat Al-Quran di mana Tuhan mengatakan bahwa penebusan bisa oleh darah pada zaman Musa atau zaman apapun. Pasti tidak akan dapat karena memang Tuhannya berbeda. Ada satu Tuhan yang benar, ada satu Tuhan yang sok benar. Nah, jadi sudah kita dapat dua perbedaan di sini bahwa pertama dari cerita Musa sudah berbeda, kedua dari cara penebusan sudah berbeda. Jadi kalau Anda mau tinggal mengais-ngais, mengemis-ngemis bahwa Yohetfave adalah Allah, itu berarti tidur Anda terlalu miring, Pak. Oke, sudah. Dan sekarang saya mau buktikan lagi bahwa Tuhan kita berbeda. Nah, kalau kita buka di kitab mana ya, bentar. Mana ya buat kamu nih mau perjanjian lama apa perjanjian baru? Kores satu kita perjanjian lama aja. Kalau bahas Yohetfave. Kores lagi, sorry, Sueb. Saya tanya dulu. Biar saya nggak keluar gitu. Biar kalau memang cuma perjanjian lama, oke saya di perjanjian lama aja gitu. Biar saya nggak ini. Terserah dirimu lah. Terserah diriku ya. Kalau sudah terserah diriku sih sebenarnya dua hal itu sudah sangat membuktikan bahwa Tuhan yang disembah Musa di dalam Alkitab beda dengan Tuhan yang disembah Musa di dalam Al-Quran, Pak. Itu kalau menurut saya. Dari dua itu saja sudah sangat jelas. Nah, kalau saya ambil contoh, bentar ya, perjanjian lama apa ya? Soalnya banyak sih yang bisa kita taruh bahwa bisa kita tunjukkan bahwa memang Tuhannya berbeda. Banyak. Yalah itu aja lah dulu, kamu tanggapi dulu deh, karena jelas bahwa tadi kan dikatakan dari ayat pertama kan firman perkataan ilahi. Jadi itu jelas memang perkataan Yohetfave, Sueb. Gak usah lari-lari bahwa itu bukan perkataan Yohetfave. Karena cuma tidak ditulis di ayat ke-11. Kan dari ayat pertama kan kita bisa membaca, kan kita punya nalar berlogika untuk membaca suatu kitab. Ya silakan, itu aja dari saya. Silakan Sueb. Udah? Ya, silakan dulu. Soalnya saya sudah tanggapi itu aja tadi. Silakan. Bentar ya, aku buka data dulu. Aku buka data dulu ya. Bentar.
Lima jam kemudian. Orang kalau kerasukan legion nggak bisa sabar ya. Aku baru tahu ternyata. Aku kira kalau di Rapi penuh Mahagion nggak bisa sabar, tapi Loh, nggak bisa tadi sabar ternyata. aku waktu cari ayat yang tongkat, kamu langsung bilang 50 jam kemudian. Nah, kan aku balas bercandaan aja, Sue. Udah nggak usah tegang gitu, santai-santai. Kalau bisa kita debat face to face ya. Soalnya aku kalau open camp nanti pacar-pacar kalian ngaku jomblo nanti. Oh gitu. Berarti di dalam perempuan Yunani Antokia kurang kurang kelincong, kurang glowing kali ya. Bisa, kau itu kan bercanda aja, Sue. Nggak usah kamu lari ke situ lo tanggapi serius. Puasa kan, ketawa dong, nggak usah ini. Gitu kan, saya kan dari tadi menghargai kalian lagi puasa, jadi saya kan ngomong gak ngotot-ngotot juga gitu. Nah, kita lihat dalam prinsip keimanannya orang Yahudi, ya. Kita dalam prinsip keimanannya orang Yahudi, sini. Aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta, aku kutip dari Kabat ya. Dari Habat. Ini otoritas ya, Habat. Mengatakan, saya percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta, terpujilah namanya, Hakadosh Baruhu, adalah satu dan sendirian, tunggal, esa, bahwa tidak ada kemanunggalan yang seperti dia, dan bahwa dia sendiri adalah Tuhan kita, dulu, sekarang, akan jadi. Dalam original teksnya dikatakan, mana tadi? Nah, ini. Anima amin be emuna shlomo shiha bore yit borek shimo hu yachid. Dia tunggal, be en yihidut, dan tidak ada apa tadi? Kemanunggalan tadi. Kamahu be panim behu levado Elohenu haya oveve yihye. Nah, haya oveve yihye yang artinya dia yang telah ada, dia yang ada, dan dia akan ada. Makanya ketika apa namanya dalam di dalam sebentar. Nah ini. Shema Israel, Yod He Vav He, ya.
di mana akronim dari Hayahove Elohenu Yod He Vav He Hayahove Veyishe. Nah, perhatikan Elohenu ya, Yod He Vav He, akronim dari Haya Hove Veyishe, dan dia itu Echad Esa, ya, Echad satu yang dimana tidak terdapat kemanunggalan di dalamnya, tidak terdapat unsur plural di dalamnya, dan juga tidak terdapat unsur keserikatan di dalamnya. Dan konsep inilah yang dimana diutus oleh Nabi Musa, yang mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Wa mir'at Elohim el-Moshe, dan berfirmanlah Elohim kepada Nabi Musa, Kotoman el-Bani Israel, beginilah harus engkau katakan kepada Bani Israel, Yod He Vav He Hashem Adonai Elohei Avoteichem, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, silahani alechem. Tuhan atas sembahnya nenek moyang kalian, Tuhan atas sembahnya Nabi Ibrahim, Tuhan atas sembahnya Nabi Ishak, Tuhan dan Tuhan atas sembahnya Nabi Yakub. Silahani telah mengutus aku alechem kepada kalian. Zesmi olam, itulah namaku yang kekal. Vezezkhri lederdor. Nah, wa qala lahu aidan qada kullu li bani Israil Allah ilahu abaikum. Yod He Vav He Allah, ya, Allah ilahu abaikum, ilahu Abraham wa Ishak wa Yakub wa athani ilaikum, ya, Allah mentari Yod He Vav He, yang dimana eksis, ya, dalam hadits al-hadits mana ya? Walu wal akhir di syarahiyah tadi yang menunjukkan sekaligus Tuhan yang sembah oleh Nabi Musa alaihi idh hadara ya'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail bayit mil yalwa ha echad ilah yang esa pataham ini ya abaikum wa Ismail wa utiya nabi hadim minhum wa nahnu lahum muslimun amru enuha aminu bi Allah وبما شهرت إلينا القرآن وبما شهرت الأبراهام وإسماعيل ويتخاك ويعقوب وحشبتيم وأشر نيتن لموشي ولا يشوع وأشر نيتن لنبيهم مريبونام إن أينو مفدلين بنيهم ومسلمين متمشارين أينو لله. ألف لمت هي ألف لمت هي. Jelas, clear ya? Oke, saya tanggapi. Ya, jadi Pak Nandar bisa saya diperbesar, saya mau buka kitab suci saya soalnya, ya, Alkitab. Minta tolong diperbesar dulu, Pak Nandar. Jadi sebelum Pak Nandar perbesar, saya jelaskan dengan sangat jelas bahwa Pak Sueb begini. Dari tadi saya sudah menjadikan bahwa ceritanya berbeda, kisahnya berbeda, cara penebusannya berbeda, tetapi Anda tinggal mau menyamakan hanya dengan nama. Begini Pak, saya Mossad, ada juga mungkin orang di Amerika yang menjadi Mossad. Nah, tetapi belum tentu Mossad bisa. Mossad saya dengan Mossad yang di Amerika hanya karena beda nama, sama nama, kita sama. Lalu tadi Anda membawa sedikit ini ya, dari golongan Samaritan ya, Yahudi Samaritan, Samaria, golongan Samaria. Tuhan tidak ada kemah tunggalan apa kemah itu. Nah, jadi ini saya langsung buka Alkitab aja. Bentar, saya open cam. Saya tutup wajah saya yang ganteng dulu. Bentar. Mana ini kameranya lagi? Oke. Wah. Pertama saya akan buka kepada Anda bilangan.
Bilangan 6. Bentar ya. Bilangan kitab Musa dulu. Kita main pelan-pelan dari kitab Musa. Bilangan 6. Nah, ini nih. Dari 22 ya. Dibaca teman-teman. Ucapan berkat iman. Tuhan berbicara kepada Musa. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Nah, pertama nih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Ingat ya, meletakkan namaku atas orang Israel. Di situ 3 kali nama Tuhan disebut. Oke. Dan ini merujuk pada Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat ketiga dari kitab peta Alkitab. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pada kitab pertama Taurat dikatakan pada mulanya adalah Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ayat ke-24 ini Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Di dalam Alkitab adalah pekerjaan Bapa. Bapa yang selalu memberkati dan melindungi kita. Kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Merujuk kepada Kejadian 1 ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi Allah punya firman. Di dalam Alkitab kan di sini jelas Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya. Ingat, di dalam Alkitab hanya perkataan Yesus yang mengatakan, akulah terang dunia. Jadi terang wajah Tuhan yang dikatakan bilangan 6 itu adalah firman. Ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di sini Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kau buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, pekerjaan yang memberikan damai sejahtera adalah pekerjaan Roh Kudus. Apakah ini adalah tidak Tuhan? Tidak. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu ehad, satu bukan satu seperti batu atau satu angka numerik. Tetapi dia adalah satu-satunya yang unik. Ingat ya, dia satu-satunya yang unik. Kalau Anda tidak paham, saya akan buka nalar Anda biar Anda paham. Api. Unsur api, kita lihat unsur api itu satu api. Tetapi api itu dia mengeluarkan cahaya. Cahaya diutus dari dalam unsur api itu agar kita bisa melihat cahayanya api. Cahayanya keluar dari api. Jadi api di titik 0, cahayanya keluar berjalan ke titik 1, titik 2. Itu api, itu cahaya. Nah, itu saya contohkan seperti firman. Firman yang keluar dari dalam diri Bapa untuk menyatakan keberadaannya. Cahaya itu menyatakan keberadaan api itu. Nah, dan selain cahaya itu, ada hawa panas yang keluar dari api itu. Ya, bukan. Tadi Mozart tadi bilang berapa? Mohon maaf. Bilang berapa tadi? Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. 2 sampai 3. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi di situ kan di ayat ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku. 3 kali nama Tuhan disebut. Nah, jadi ini juga membuktikan bahwa perbedaan Tuhan di dalam yang Musa sembah dengan Tuhan yang Muhammad sembah. Saya kasih contoh, saya open cam. Bang Nanda, bentar, saya 2 ayat lagi, 2 ayat aja, aku pendek-pendek aja. 2 ayat aja, Bang Nanda mungkin bisa ini. Bentar, saya tes open cam lagi. Saya ini wajah saya yang tampakkan dulu. Jadi saya buka di keluaran 14 ya. Keluaran 14 sampai 19 nih, bentar. Keluaran 19 coba. Keluaran 19 bukan 19. 19. Keluaran 19 ayat ke-11 kalau enggak salah. Ini. Betul. Keluaran 19 ayat ke-11 bentar. Ayat ke-11 gimana nih ayat ke-11 nya? Oh, itu kitab ini nih. Wah, kabur lagi. Nah, di sini dikatakan begini, teman-teman, baca ayat ke-11 ini saya tunjuk, ini jari saya. Nah, ini. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan seluruh
bangsa itu di Gunung Sinai. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan turun. Ingat ya. Lalu kalau kita korelasikan dengan 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Jadi dijelaskan bahwa sejak zaman dia sendiri yang mereka sendiri perantaraan Jibril atau ketiga Tuhan akan turun di seluruh bangsa Israel itu. Jadi Tuhan turun di atas Gunung Sinai dan itu disaksikan seluruh bangsa bukan melalui perantaraan Jibril. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri melalui perantaraan firman-Nya. Api tadi menyatakan keberadaannya melalui cahayanya yang keluar. Cahayanya bukan hawa panasnya. Hawa panasnya bukan cahayanya api itu. Mereka satu di dalam unsur api itu. Itulah Trinitas. Satu, ehad, tapi unik. Jelas? Jadi sudah sangat jelas bahwa Mazmur Yesaya 55 ayat 11, Tuhan berkata begini, firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan apa yang kukehendaki dan akan berhasil. Mazmur 147 ayat 15. Ini Daud nih, aku udah bawa di Daud ini, Daud. Mazmur 147 ayat 15. Ketika Tuhan memberi perintah ke bumi dengan segera firman-Nya berlari. Ingat, yang ke bumi firman-Nya bukan Jibril atau malaikat Gabriel. Kalau dia berbuat langsung kepada para nabi. Jadi dari pertama cerita udah beda, tongkat. Kedua, penebusan udah beda. Ketiga, cara pernyataan firman kepada nabi pun berbeda. Lalu hanya karena Anda mau mencocok-mologikan nama, Anda tetap mau mengemis-ngemis bahwa Allah yang disembah Musa dalam Alkitab itu sama dengan Allah yang disembah Musa dan Muhammad dalam Al-Quran. Aduh, itu ya, hilang ya sinyalnya ya. Kita lanjut lagi aja. TikTok ya, kita ulang lagi ya. Sabar. Sueb diacak-acak ya. Sueb nggak tahu apa-apa tuh.
Ya, jadi kitab-kitab yang dia pakai tadi itu dalilnya dalil-dalil Yahudi Samaritan, bidat-bidat Kristen ya, bidat yang mentauhidkan. Ya, Gila, nih, aku mau cobain. Awas aja kau berbohong ya. Kalau kau berbohong, aku tidak mau lagi temenan sama kau 12 tahun ke depan. Dia nggak mau temenan sama kau 70 tahun ke depan. Aku ya, kau udah boleh minta. Oh, kamu bikin yang kayak Helen sama Gilang itu? Iya, aku mau cobain apakah benar seenak itu. Aku lihat mereka tuh bikin kayak enak banget gitu loh. Memang pakai gini. ya teman-teman. Ya, itu dia yang dia pakai dalil-dalilnya tuh di bidat-bidat itu. Dalil ya rabi-rabi Yahudi bidat Khol Yahudi. Ha'am Al-Har Sinai. Oke. Kentun di Gunung Sinai. Ya. Ya. Bisa nih. Ini rabi bidat Yahudi itu Bapak Ibu. Di sini. Samaritan itu. Memang mereka bertauhid Ya. memang. Mesoratik teks Kalau itu kita bidat lihat, Yahudi. penjabaran dari Yang membela mereka pakai. Exodus 19 nomor yang ke-11 ya. Rambam Al-Shemot Perek Tesa Esher Pasuk Ehad Esre. Kita kan begini. Nah, di sini dikatakan, nah, Yarat Hashem la'ane khul ha'am shek kalom yar'u birdato shemki yar'u mara'a kevot Hashem. Sebab melihat mara'a, nampaklah kemuliaan Tuhan. Bukan Tuhan muncul dan nampak fisik, tapi hanya melihat kemuliaan. Kavod, Shem. Melihat kavod, bukan melihat eksistensi wujud dari Tuhan itu sendiri. Jangan lawa-lawa. Ada otoritas. Rabbi Moshe bin Maimon 1911, Exodus 1911. Begitu. Ya. Jadi ketika narasi Torah secara, memang terjemahannya nggak salah, tapi pemahamannya tidak sementah seperti itu. Lalu dicocokmologi seenak kentut kalian. Tunggu dulu, wahai Antokia. Ya, sekalipun dia katakan turun, tapi yang muncul itu adalah kemuliaan. Bukan Tuhan itu muncul secara makna materi, tapi itu ada penakwilan di situ. Ya, silakan. Jadi yang muncul bukan manusia ya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan itu kemuliaan Tuhan, Anda buka seluruh tafsiran Rabi Yahudi, mereka percaya bahwa dua loh batu ditulis oleh jari-jari Tuhan itu sendiri. Jadi mau Anda buka tafsiran Samaritan, tafsiran ultra ortodoks, tafsiran Mufarisi, semua tetap percaya satu, bahwa dua loh batu yang dibawa turun Musa dari atas Gunung Sinai itu ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Bukan tangan perantaraan Jibril atau malaikat apapun. Tangan Tuhan itu sendiri. Nah, dan kalau Anda pun ngotot itu hanya kemuliaan Tuhan, tetap membedakan bahwa Tuhan yang Musa sembah di Alkitab beda dengan Tuhan yang Musa di Al-Quran. Karena itu bukan perantaraan malaikat. Tidak ada perantaraan malaikat di situ. Jadi kalau Anda buka tafsir, kalian ini kan buka tafsir Yahudi kan satu-satu rabi, ini kan ada banyak. Kalian hanya mengambil satu-satu rabi yang menguatkan keimanan kalian, tetapi itu pun kalian tidak sadar bahwa membantah dengan jelas yang turun bertemu dengan Musa itu bukan perantaraan Jibril. Jelas bahwa kau buka seluruh tafsiran Yahudi rabi manapun atau orang awam pun, orang Yahudi, mereka percaya dua loh batu yang dibawa turun dibawa turun oleh Musa di atas Gunung Sinai itu ditulis sendiri oleh jari-jari Tuhan. Tidak ada perantaraan di situ. Jadi memang Tuhan bertemu dengan Musa di atas Gunung Sinai. Sehingga Tuhan menulis dua batu itu dengan jari-jarinya. Nanti baru Musa hancurkan karena pas Musa turun mereka masih menyembah berhala. Musa hancurkan, baru Musa pahat ulang. Tetapi awalnya itu oleh jari-jari Tuhan. Nah, kalau Anda membawa tafsiran itu, banyak ayat-ayat perjanjian lama yang mengatakan bahwa Tuhan itu memang turun ke bumi. Contoh kisah Yakub. Yakub membangun mesbah dan dia menamakan mesbah itu Peniel. Peniel tulisannya. Yang artinya, aku memandang wajah Tuhan tapi aku tidak mati. Jadi bukan hanya Musa yang bertemu Tuhan.
Semua nabi bertemu Tuhan langsung. Samuel 1 Samuel 3:21, Sakaria, semua nabi-nabi dalam kitab perjanjian lama bertemu dengan Tuhan, bukan Tuhan bawa firman melalui perantaraan malaikat. Jadi mau Anda mau coba otak-atik bagaimanapun, Pak, saya minta maaf, tetapi memang kita harus menerima kenyataan bahwa Musa di Alkitab dan Tuhan yang Musa sembah di Alkitab itu beda dengan yang ada di Al-Quran. Jadi kita harus bisa menerima. Kalau Anda tidak mau menerima, itu terserah Anda, itu keimanan Anda. Nanti biar penonton-penonton yang menilai. Jadi jelas, itu saya dari saya. Silakan, Pak. Oke, udah? Udah selesai? Tanpa swab. Tadi bilangan 6 ya? Benar? Bilangan 6 ayat 20 dari 22, Pak. Biar lebih bagus. 6:22, bilangan pasal ke-6 nomor 22, Tuhan berfirman kepada Moshe, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, pada ayat yang ke-25 ya, pada bilangan pasal ke-6 nomor yang ke-25 ya, kita melihat sebuah terjemahan yang tidak sesuai di sini. Bentar, kita lihat ini dulu. Kita lihat dalam original teks dengan narasi dalam terjemahan. Bentar. Ini kamera udah balik kok. Pengaruh virus legion kali ya. Nah, kita lihat. Nah, Tuhan menyinari engkau dengan pada bilangan 6 ya. Pada ayat ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kayak gitu kan? Ya Hashem panaf elech ya bikhunecha. Cuman saya cuilin original teksnya. Keluar bilangan Numbers pasal ke-6 nomor yang ke-25. Ya, antara kalau misalkan kalau Tuhannya sama kok terjemahan dengan original teksnya beda. Kok bisa ya? Gitu. Dengan aturan main yang sama ya. Kalau aturan main kayak gitu berarti Tuhannya Kristianos Yunani Antioquia beda dong dengan Tuhannya Moshe. Ya, terjemahannya ini kan sepanjang ini. Original teksnya cuma satu kelingking. Nah, katanya sama. Kok terjemahan original teksnya beda? Silakan. Begini Bang Sule. Kita tahu bahwa kosakata Ibrani, Yunani, Arab, gitu kan, itu kosakata yang kaya. Indonesia ini kan tidak sekaya kosakatanya tidak sekaya bahasa-bahasa tersebut, Ibrani, Yunani maupun Arab. Saya akui Arab juga kosakatanya banyak, kaya kosakata. Nah,
Tetapi maksudnya terjemahannya berpanjang, tetapi intinya tidak ada yang berubah di situ. Itu adalah pemberkatan yang harus Tuhan katakan yang harus diberikan kepada orang Israel. Jadi kalau orang Israel berdoa, akhir doanya ada pemberkatan, harus diucapkan kata-kata itu. Dan yang inti daripada ayat itu adalah 3 kali nama Tuhan disebut. Kenapa tidak begini aja? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, serta Dia selalu memberikan engkau kasih karunia dan Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Kenapa tidak begitu aja? Tetapi 3 kali nama Tuhan disebut. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya. Ayat ke-27 jelas, demikianlah harus mereka meletakkan namaku. 3 kali namaku disebut di situ. Jadi maksudnya itu kalau kau mau menyembah Tuhan yang benar itu seperti api tadi, unsur api harus kau sembah beserta cahaya yang keluar dari api itu, beserta hawa panas yang keluar dari api itu juga. Cahaya bukan hawa panas, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Itu suatu kesempurnaannya unsur api itu. Jadi Tuhan yang sempurna, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah memang Tuhan yang berfirman dan Dia adalah roh. Jadi sudah sangat jelas, mau Anda coba mengotak-atik bagaimanapun, esensi dari penulisan ini, esensi dari ayat yang aku ambil itu jelas-jelas membedakan Tuhan yang ada di Alkitab, di kitab Tauratnya ini, yang Musa ini, dengan kitab yang di dalam Al-Quran. Kan dari tadi sudah banyak perbedaan sebenarnya, dari tongkat tadi, dari penebusan, dari ini. Jadi sudah sangat perbedaan. Lalu Anda mengatakan bahwa Tuhan Antioquia lah, mau Anda katakan apapun, kami Kristen percaya sejak zaman Musa Tuhan itu turun langsung, berfirman langsung kepada para nabi, tidak melalui perantaraan. Dan itu pun juga dipercaya oleh Yahudi. Yahudi pun percaya akan Mesias. Kami percaya juga Mesias. Cuma Yahudi dia tidak mempercayai oknum Yesus. Dan itu kita tidak heran karena itu juga sudah dinubuatkan. Di mana nubuatnya? Saya buka Yesaya 1 ayat 3. Yesaya 1, Bang Nandar tolong layar saya diperbesar. Nanti dibilang asumsi lagi saya. Yesaya 1 ayat 3. Bang Nandar tolong. Bang Nandar. Saya mau buka Alkitab. Bang Nandar ya, kalau Bang Nandar masih sibuk saya bacakan aja. Oke, sudah ada nih. Saya buka bentar. Saya tutup kamera dulu biar wajah ganting saya nggak kelihatan. Nah, ini. Yesaya 1 ayat 3 ini perkataan Tuhan sendiri loh. Nih. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ingat ya, keledai mengenal palungan. Ada kata palungan di situ, palungan yang disediakan tuannya. Tetapi Israel tidak memahaminya. Jadi memang waktu Tuhan datang dalam wujud manusia dengan tanda dibandingkan di atas palungan, Yahudi tidak memahami bahwa itu Tuhan itu sendiri. Padahal Yahudi jelas mempercayai kitab Yesaya bahwa tidak ada juru selamat selain Tuhan itu sendiri. Banyak kitab-kitab Yesaya 63 ayat 9, kan? Bukan duta atau utusan. Punya banyak yang mengatakan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Zakaria 9 ayat 11 dengan darahnya. Tetapi Israel tidak akan memahaminya karena apa? Sudah dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 3 tadi. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Israel tidak mengenal pemiliknya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tuhan menyediakan keselamatan itu dengan tanda awal kelahirannya di atas palungan. Tetapi umatku tidak memahaminya. Itu kata Yesaya 1 ayat 3. Jadi kami tak heran, Pak. Yang intinya kami percaya bahwa Mesias itu ada. Israel juga percaya, tetapi mereka menolak Yesus. Kami percaya bahwa sejak zaman dahulu itu Tuhan berbicara langsung dengan para nabi, bukan melalui perantaraan malaikat. Israel pun percaya hal yang sama, tetapi Muslim tidak. Lalu Anda masih mau tinggal menyamakan bahwa Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah, dari bagian sisi mana lagi, Pak? Terima aja kenyataannya bahwa memang Tuhan kita berbeda. Nggak apa-apa biar ada dua Tuhan di sini. Nanti kiamat baru kita lihat Tuhan siapa yang benar. Jadi terimalah aja perbedaan ini dari saya, terimalah dengan lapang dada karena itu adalah bukti dari historis, dari cara kerja, pernyataan, ceritanya semuanya berbeda. Oke? Sudah banyak perbedaan tadi, jadi silakan password.
Ya. Lihat ya. Numbers chapter 6 nomor yang ke-25. Yair Hashim panaf eleikha ya vi khuneikha. Ya, semoga Hashim Adonai menyinarimu dengan wajahnya dan memihak kepada dan berpihak kepadamu. Ya. Nah, di sini memberi engkau kasih karunia. Kasih karunia dikutip dari terjemahan yang mana? Karena sini dikatakan panaf eleikha vikhunecha. Ya. May the Lord cause his countenance to shine to you and favor you. Ya, bukan kasih karunia. Kasih karunia dikutip dari terjemahan yang mana? Silakan. Original text mengikuti terjemahan atau terjemahan mengikuti original text? Ya, tetap mesti terjemahan harus mengikuti original teks. Saya jujur orangnya. Terjemahannya Ya, salah. jadi begini. Ya, jadi saya jawab ya. Jadi silakan. kalau terjemahannya Anda katakan salah, gitu kan, artinya itu tetap esensinya pemberkatan. Bahwa memang Tuhan itu dia yang memberkati kita, dia yang melindungi kita, dia yang hanya dia yang bisa memberikan kita kasih karunia, dan hanya dia juga yang hanya bisa memberi kita damai sejahtera. Semua itu hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Jadi mau terjemahannya juga intinya memang esensinya tetap dapat sama Pak. Jadi begini Pak, saya juga sudah mau selesai jam makan siang Pak Sueb ya. Tapi begini Pak, saya selalu nih apresiasi dengan Pak Sueb. Karena apa? Pak Sueb ini memang orangnya, kita sudah 2 kali ya Pak. Jadi memang orangnya santun, gak motong-motong gitu kan. Enak juga, jadi memang kita sama-sama di sini saling mempertahankan iman. Ya saya sudah habis jam makan siang di sini Pak. Kita karena puasa jadi jam makan siang dari ini kan cuma 1 jam doang. Karena kita pulang kan lebih awal, jadi saya juga sudah harus balik ke kantor. Saya tadi cuma sedikit. Terima kasih juga atas ilmunya yang Pak Sueb berikan kepada saya supaya saya tahu memang ada bukan salah, tetapi memang ada yang mungkin Ilahi menerjemahkan tidak terlalu pas, tetapi menurut saya maknanya tetap sama aja Pak. Jadi nanti biarlah teman-teman kan yang menilai, karena kita mau ngomong sampai besok pagi pun Pak Sueb tetap adalah muslim yang taat, yang selalu mempertahankan imannya apapun terjadi, dan saya pun Kristen yang taat. Apapun yang terjadi saya akan mempertahankan iman saya. Jadi mungkin kita akhir aja Pak Sueb, saya minta izin untuk Pak Host dan juga Pak Kirios. Kirios itu tadi di bawah. Oke. Ya, jadi kita juga kan kita nggak ini namanya juga kita kan berdiskusi mempertahankan iman, tapi tidak ada saling membenci. Dan memang saya ini selalu salut dengan Pak Sueb, datanya jelas, orang yang nggak motong-motong gitu kan. Dan juga kalau Pak Sueb juga kalau saya memberikan terjemahannya benar, Pak Sueb selalu mengatakan benar tidak salah. Saya akui hal itu Pak. Oke ya Pak ya, aku izin pamit Pak Nandar, kayaknya sudah di WA juga dari pimpinan saya nih, katanya makan siang lama banget. Pak Krio, saya minta pamit ya Pak Nandar, terima kasih ruangannya. Terima kasih teman-teman. Atur schedule lagi ya, biar kita bisa dialog selamat ya. Selamat mengikuti ibadah puasa, semoga puasanya nggak bocor-bocor. Nandar nih kayaknya bocor nih si Nandar nih puasanya. Semoga puasanya bisa diterima amal ibadahnya di sisi Tuhannya abang-abang sekalian. Dan dari ini saya mohon pamit, semoga kita tetap satu dalam NKRI Pak. Assalamualaikum dan shalom.
Waalaikumsalam. Yo. Ini Neplos KW katanya, bener nggak Neplos KW ini? Halo? KW ini KW. Coba dia ngomong. Coba ngomong. Halo? Open mic. Open mic. Open Oten mic. ini. Oh iya KW ini. Oten ini. Jangkrik. Oten-oten ini suka menyamar ya. Persis Juga ada Paulus. ini ya. Jadi endingnya tadi sama si Mozart tuh cuman begitu aja. Terjemahannya salah. Banyak itu yang dibantah harusnya itu. Ketika ada si si Ica, weh luar biasa waktu debat dengan saya tuh. Wah, bukan begini, Anda tidak ini, Anda tidak itu. Tapi kenapa sekarang dia hilang keperawanannya, Waduh, hilang kejantanannya.